Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1. Kenalkan, nama saya Iwan Najis Maulana, SPD MPD dari SD Negeri 002 Tanjung Palas Tengah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Menurut pendapat Arthur, mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Oleh karena itu, kita akan membuat koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. Yang pertama ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian menurut Tomlinson tahun 2000 halaman 45 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas ada 5. Pertama, menentukan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Lalu yang terakhir, yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan murid. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal, hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid. Yang terakhir, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan murid. Proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Pada modul 1.1 ya, itu berpihak pada murid yang arah muatannya kepada profil pelajar Pancasila. Lalu di 1.2 nilai dan guru penggerak. Lalu di modul 1.4 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, semuanya mengarah pada berpihak pada murid dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari kita perlihat koneksi antar materi yang ada. Pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut KHD
Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi berikutnya pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Ini termasuk daripada nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Lalu pada nilai peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid. Hal ini juga senada dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Lalu selanjutnya, pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, yang melalui tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi pada proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, lalu atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Lagi-lagi hal ini terkoneksi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengarah pada kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya pada modul 1.3, budaya positif. Maksud saya modul 1.4, budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai, memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.